Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK IAIN Samarinda dalam praktek uji kinerja, praktek mengajar di kelas 5, yaitu bab 4 tentang Ramadan yang indah dengan subtema puasa di bulan Ramadan. Bismillah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Baik. Alhamdulillah, Bapak berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Ya, Pak. Ya. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, izinkan Bapak share screen dulu. Namun sebelumnya, ini apakah suara Bapak ini terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pelajaran 4 tentang Ramadan yang indah, dengan subtemanya adalah puasa di bulan Ramadan. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar pelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Mari kita mulai berdoa, tangan dibuka dan kepala ditundukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang puasa di bulan Ramadan. Namun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak diharapkan nantinya yang mampu menerapkan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi daripada rukun iman. Kalau pelajaran yang minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Cita-citaku menjadi anak soleh. Cita-citaku menjadi anak soleh ya. Dan Bapak harap semuanya, kalian semuanya nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan seperti pelajaran biasanya minggu-minggu yang lalu, bahwa kita akan membuat metode pembelajaran kita. Metode pembelajaran kita nantinya adalah metode mind mapping seperti yang kemarin ya. Jadi mana seperti metode yang kemarin, bahwasannya anak-anak semuanya nanti membuat pola gagasan yang saling berkaitan dengan topik utama di tengah, sementara subtopik atau perinciannya menjadi cabang-cabangnya. Nanti tengahnya itu adalah puasa. Setelah itu keterangan cabang-cabangnya adalah
syarat puasa, rukunnya puasa, syarat wajib puasa, dan lain sebagainya. Itu ya. Baik, coba anak-anak yang soleh dan soleha, bulan Ramadan itu identik dengan apa sih? Bulan Ramadan itu identik dengan apa? Puasa, pintar. Baik, pengertian puasa itu apa? Puasa adalah menurut bahasa artinya saum. Ya. Puasa artinya menurut bahasa artinya saum. Sedangkan artinya adalah menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, baik anak-anak yang soleh dan solehain, puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa sih? Ada yang tahu? Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keempat. Kalau rukun Islam itu ada berapa? Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa. Dan yang kelima adalah pergi haji bagi yang mampu. Ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, ini adalah dalil tentang perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Anak-anak yang soleh dan soleha, nih ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini ya disebutkan kata kutiba. Kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Kutiba itu artinya adalah wajib, ya, diwajibkan. Jadi kita kalau merasa kalau diri kita mengaku orang Islam dan beriman, maka hukumnya wajib untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Yaitu apabila kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka kita berdosa. Dan kalau kita berdosa, maka tentu kita akan masuk neraka. Ya, anak-anak yang soleh dan solehah, kenapa sih Allah mewajibkan kita untuk berpuasa? Karena apa? Karena sesuai dengan surah Al-Baqarah tersebut, Al-Baqarah ayat 183 tersebut, bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Ya, sebagai predikat orang yang bertakwa. Ya, apa sih bertakwa itu? Menjalankan Apa? perintah Allah dan menjauhi Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan kalau Allah sudah memberikan predikat takwa itu,
maka kita ganjaran dari orang yang bertakwa itu adalah surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Surga Firdaus, Pak. Surga. Ya, surga Firdaus ya. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, ganjaran orang yang berpuasa tadi apa? Surga. Nah, oleh karenanya agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Antara lain yang pertama adalah tentang apa? Syarat Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu harus terpenuhi. Apa sih maksudnya syarat wajib puasa itu? Maksudnya apabila syarat ini ada pada seseorang, orang tersebut di bulan melakukan puasa di bulan Ramadan. Ya, maksudnya adalah kalau ada seseorang yang ada pada dirinya syarat-syarat ini, maka orang tersebut itu wajib dia melakukan puasa di bulan Ramadan. Apa itu syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa yang pertama adalah orang tersebut beragama Islam. Jadi semua umat Islam, semua orang Islam ketika berada di bulan Ramadan maka wajib melakukan puasa. Yang kedua, berakal sehat atau tidak gila. Kalau merasa diri kita itu bukan orang yang gila, maka wajib kita juga berpuasa. Ya, jadi tidak ada alasan. Terus yang ketiga, dewasa atau sudah balik. Jadi kalau sudah dewasa, sudah balik, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, ini juga wajib berpuasa. Ya. Terus yang keempat, syarat wajib puasa yang keempat adalah mampu melakukannya. Maksudnya mampu melakukan berpuasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari itu mampu ya. Mampu, tidak dalam keadaan sakit atau orang tua yang sudah jompo nggak mampu melakukannya, maka tidak wajib berpuasa. Terus yang kelima adalah mengetahui masuknya bulan Ramadan. Jadi kalau sudah mengetahui masuknya bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Kalau belum masuk bulan Ramadan, kalau masih di bulan sebelumnya, maka tidak wajib berpuasa. Berpuasanya wajib, cuma wajib di bulan Ramadan. Baik, yang kedua, yang berikutnya adalah syarat apa ini? Syarat sah puasa. Syarat sah puasa, ya betul. Syarat sah puasa artinya apa? Apabila puasa itu memenuhi kriteria ini, maka puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian berpuasa terus memenuhi kriteria ini, maka puasanya adalah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu syarat sah puasa? Jadi harus orang Islam. Jadi orangnya harus orang Islam. Kalau orang selain Islam, mohon maaf, non-Muslim atau orang Kristen, dia ikut berpuasa, maka tidak sah berpuasanya. Ya. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu dapat membedakan yang hak, yang benar, dan yang batil dan yang salah. Ya, dapat membedakannya. Berarti sudah dewasa. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Ya, ini bagi yang perempuan. Tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang keempat adalah tidak dalam waktu yang dilarang berpuasa. Contohnya 1 Syawal itu ketika hari Lebaran, ya, 1 Syawal itu tidak boleh berpuasa, haram hukumnya. Terus tanggal 10 Dzulhijjah ketika Lebaran Haji atau Lebaran Idul Adha ini juga dilarang berpuasa. Dan 3 hari setelahnya yaitu hari
tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ini juga dilarang, haram hukumnya berpuasa ya. Yang ketiga adalah nih berikutnya adalah apa? Apa itu? Rukun Rukun puasa. puasa ya. Rukun puasa itu adalah artinya dalam menjalankan ibadah puasa maka harus melakukan hal-hal tersebut. Jadi kalau kalian tidak melakukan ketika mau puasa, tidak melakukan hal-hal ini, maka puasanya juga tidak sah, tidak diterima. Apa saja rukun puasa? Yang pertama, niat pada malam harinya. Jadi harus niat dulu. Nawaitu saumahodin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala ya. Terus setelah itu apa? Yang kedua rukun puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang berikutnya adalah apa? Apa itu? Yang berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nih, artinya apabila orang yang berpuasa itu melakukan hal-hal tersebut, maka puasanya tidak sah atau batal, ya. Jadi kalau kalian nanti berpuasa di bulan Ramadan terus melakukan hal-hal ini, maka puasanya tidak sah. Ya. Apa itu? Ini masih Udah selesai mainnya. Udah puas. Udah masuk sana. Mama di dalam. Terus hal-hal yang membatalkan puasa. Sebentar ya. Bapak ini dulu ya, sebentar. Ya. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah ini. Apa? Makan dan minum dengan sengaja. Terus Hilang akal. sebentar ya, saya ini dulu. Oh, masih sebentar ya. Bentar. Bentar. Nih, hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Terus yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Nih. Terus yang ketiga, keluar darah, haid dan nifas. Yang kelima, hilang akal atau gila ya. Terus yang berikutnya adalah keluar air sperma di siang hari dengan sengaja. Terus yang berikutnya adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi kalau melakukan hal-hal ini, maka puasanya jadi batal, ya. Batal. Yang berikutnya adalah nih. Ya. Berikutnya adalah apa ini? Hal-hal yang merusak puasa. Artinya adalah kalau tadi adalah hal-hal yang membatalkan puasa, sekarang adalah hal-hal yang merusak puasa. Jadi puasanya, orang yang berpuasa itu yang melakukan hal ini, puasanya rusak ya. Puasanya tidak batal, akan tetapi cuma rusak ya. Cuma berkurang nilai daripada
ibadah puasanya. Apa saja yang dapat merusak puasa? Ini yang pertama adalah berdusta. Kalau kalian ketika berpuasa terus berdusta, maka puasanya menjadi rusak. Pahalanya adalah berkurang, tetapi tidak membatalkan puasa. Yang kedua, menfitnah orang lain. Menfitnah orang lain. Yang ketiga, berkata kotor nih, seperti mengumpat, mengolok-olok temannya. Ini adalah merusak pahala daripada puasa. Yang keempat adalah berkelahi. Apabila kalian berkelahi, juga pahalanya jadi rusak. Puasanya menjadi rusak. Ya. Baik. Anak-anak yang soleh dan solehah, nih ya. Ini kok sudah selesai. Anak-anak yang soleh dan solehah, pelajaran kita, alhamdulillah materi kita karena cuma membahas subtema 1 tentang berpuasa di bulan Ramadan. Ini sudah selesai ketentuan daripada bulan Ramadan. Ini pelajaran kita sudah selesai. Dan kesimpulan daripada materi kita pada hari ini adalah ya, kesimpulannya adalah nih. Yang pertama coba baca sama-sama. Puasa menurut bahasa adalah saum. Artinya menahan atau mencegah. Yang kedua, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Nomor 3, dalil tentang perintah puasa Ramadan adalah Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang berikutnya adalah puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Terus yang berikutnya, hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Artinya apabila kita tidak berpuasa maka kita berdosa, ya. Terus yang berikutnya, tujuan daripada puasa adalah untuk memperoleh predikat takwa. Jadi la'allakum tattaqun. Takwa itu adalah apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Terus berikutnya, kesimpulan berikutnya adalah agar puasa kita diterima, maka memperoleh predikat yang takwa, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuannya. Di antaranya tadi apa? Syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, itu ya. Hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang merusak puasa harus kita ketahui semuanya. Dan hal-hal yang dilarangnya harus kita menghindarinya, harus kita cegah, ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Jadi kita sebagai umat Islam, khususnya sebagai orang yang beriman, karena puasa ini adalah suatu kewajiban bagi kita, ya, kewajiban kita sebagai umat Islam, maka kita harus wajib melaksanakan, ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, apa janji Allah tadi adalah kita dimasukkan ke dalam surga. Ya. Baik. Anak-anak yang soleh dan soleha, ini nanti latihan soalnya nanti dijawab, ya. Nanti dijawab dan dikirimkan ke Bapak ini, ya. Nanti Bapak share juga. Baik. Anak-anak yang soleh dan soleha, ya. Silahkan nanti, ini nggak usah dikerjakan, ya. Ini cuma saya ngomong saja. Yang ini, yang mengerjakan tugas membuat pola mind mapping ini nggak usah dikerjakan, ya.
Anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang waktunya silahkan mengerjakan tugasnya membuat pola mind mapping dan dipresentasikan masing-masing. Ya, alhamdulillah kalian semuanya sudah mempresentasikannya dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Mind mappingnya dikirim di WA ya, Pak? Gimana? Mind mappingnya dikirim di WA ya? Mind mappingnya nggak usah dikerjakan. Yang soal itunya saja nanti yang dikerjakan. Ini Bapak cuma ngomong aja seolah-olah Iya, tapi dilaksanakan. dikirim di WA ya, Pak? Nggak usah yang mind mappingnya nggak usah dikerjakan. Yang soalnya Iya, aja tapi tadi. nanti dikirim di WA ya? Iya, dikirim di WA. Baik, anak-anak yang soleh. Ini siapa yang ngasih? Anak-anak yang soleh dan soleha, materi kita sudah selesai dan materi pertemuan berikutnya adalah memperbanyak kebaikan. Siapa yang dihidupkan lagi itu? Nesya Cintia. Rame banget. Sudah dimatikan, dihidupkan lagi. Materi berikutnya pada pertemuan anak-anak yang soleh dan soleha, pertemuan berikutnya adalah materi memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Jadi sebelum pertemuan minggu depan, Bapak harapkan anak-anak semuanya sudah mencari materi pengetahuan tentang materi ini, ya, tentang materi ini. Jadi anak-anak mencari materi di buku, bertanya pada orang tua, bertanya dengan ustadz. Jadi agar pertemuan berikutnya sudah mengetahui daripada yang akan kita bahas. Anak-anak yang soleh dan soleha, baik, nih waktu materi kita sudah selesai dan mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Ya, sebentar. Mana ya? Anak-anak yang soleh dan soleha, materi kita pada pagi hari ini telah selesai. Dan Bapak berharap anak-anak semuanya ya tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semua yang soleh dan soleha, materi kita sudah selesai. Mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik.